Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bahtiar Maulana dari Tadris Matematika kelas 2A. Di sini saya akan membacakan kitab Ta'limut Ta'lim pada pekan ke-11 materi ke-68. Baik, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil istifadati. Wa yanbaghi ay yakuna talibul ilmi mustafidan fi kulli waqtin hatta yahsula lahu fadlu wa tariqul istifadati ay yakuna ma'ahu fi kulli waqtin mihbaratun hatta yaktuba ma yasma'u minal fawaidi ilmiyati. Qila man hafizu farra wa man kataba syai'an qarra. Wa qila al-ilmu ma yukhadhu minal afwahir rijali li'annahum yahfazuna al-ahsani ma yasma'una wa yaquluna ahsana ma yahfazuna. Dan semestinya hendaklah belajar mengambil faedah dalam setiap waktu sehingga bisa meraih bagi pelajar keutamaan. Dan cara mengambil faedah hendaklah para pelajar ada bersama dalam setiap waktu tinta. Dia bisa mencatat, sehingga dia bisa mencatat apa yang dia dengar, faedah-faedah ilmu itu. Dikatakan siapa saja yang telah hafal pasti hilang, tapi siapa saja yang telah menulis apapun maka akan tetap. Dan dikatakan ilmu itu apa yang diambil dari kata orang-orang tokoh, karena sesungguhnya darinya mereka telah memperhatikan yang terbaik apa saja dengan mereka dengar, dan mereka akan berbicara yang terbaik apa saja yang mereka hafalkan. Jadi intinya para santri harus menambah ilmu setiap hari agar dapat kemuliaan. Harus selalu membawa buku dan pulpen untuk menulis ilmu yang bermanfaat yang ia dengar setiap saat. Karena ilmu yang dihafal suatu ketika bisa lupa. Sedangkan ilmu yang ditulis akan tetap abadi. Ada yang berkata, ilmu itu sesuatu yang diambil dari mulut. Orang-orang pandai karena mereka ini menghafal sebaik-baik yang mereka dengar dan mengatakan sebaik-baik yang mereka hafal. Lanjut. Wa sami'tu Syekh Ustadz Zainul Islam Ma'rufa bil Adib Al-Mukhtar yaqulu qala Hilalul bun Yasari ra'aitun Nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yaqulu li ashabihi syai'an minal ilmi wal hikmati faqultu ya Rasulullahi a'idli ma qulta lahum faqala li hal ma'aka mihbaratun faqultu ma ma'i mihbaratun faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Hilalu la tufarikil mihbarata fa innal khaira fiha wa fi ahliha ila yaumil qiyamah. Dan saya pernah mendengar kepada seorang Syekh Ustadz Zainal Islam yang terkenal dengan sastrawan terpilih. Beliau telah berkata Hilal bin Yasar, saya melihat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kepada sahabat-sahabat Nabi tentang sesuatu daripada ilmu dan hikmah, lalu saya berkata, wahai Rasulullah, ulangilah untukku apa yang telah engkau katakan kepada mereka. Lalu berkata Rasulullah kepadaku, apakah bersamamu ada tinta? Lalu saya menjawab, tidak ada padaku tinta. Lalu bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Hilal, janganlah kamu meninggalkan pulpen, karena sesungguhnya kebaikan ada pada pulpen dan pada ahli pulpen sampai hari kiamat. Jadi intinya Hilal bin Yasar berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada para sahabatnya tentang ilmu dan hikmah.
Lalu aku berkata, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sudilah Tuhan mengulangi apa yang Tuhan katakan kepada kami. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apakah kamu membawa tinta? Aku menjawab, saya tidak. Nabi berkata, ya Hilal, janganlah kamu meninggalkan wadah tinta karena kebaikan itu ada padanya dan pada orang yang memilikinya hingga kiamat. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah sesuai namanya, jumlah ismiyah adalah jumlah atau kalimat yang diawali dengan isim atau kata benda. Kalimat ini terdiri dari susunan mubtada dan khobar. Mubtada dan khobar adalah pasangan yang tidak boleh dipisahkan pada asalnya. Namun sebagian tulisan ada khobar yang mubtadanya tidak ada dalam bentuk lafaz, tapi hanya dikira-kirakan seperti faslun pada bab-bab fikih. Pada asalnya kata tersebut menyimpan mubtada yang dikira-kirakan, yaitu kata hadza. Jika ditulis semua jadi hadza faslun. Al-mubtada huwa ismul marfu' al-ari an awamil lafziyah wal khobar wa ismul marfu' musnad ilaih. Pengertian mubtada adalah isim yang dihukumi rofa yang kosong dari amil-amil yang berbentuk lafziyah. Amil lafziyah atau amil lafzi adalah amil yang berbentuk lafaz yang dohir atau nampak, seperti huruf khafaz. Sedangkan amil yang masuk pada mubtada adalah amil maknawi, yaitu amil yang tidak berbentuk lafaz yang dohir. Amil tersebut adalah amil ibtida, yaitu amil yang mempengaruhi karena berada di awal kalimat. Mubtada dibagi menjadi dua, dohir dan mudmar. Pengertian dohir dan mudmar, singkatnya, dohir adalah berbentuk kata yang dohir atau jelas atau nampak. Mudmar adalah berbentuk isim domir. Isim domir yang bisa digunakan menjadi mubtada adalah isim domir munfasil yang terpisah pada lafaznya, seperti huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antum, antum, anti, antum, antuna, ana, nahnu. Karena domir munfasil itu bisa diletakkan di awal suatu kalimat. Selanjutnya, khobar adalah isim yang dihukumi rofa yang disandarkan pada mubtada. Jadi kalau tidak ada mubtada, tidak ada khobar. Dalam ungkapan lain bisa disebut pasangannya mubtada yang sekufu. Maksud sekufu di sini adalah jika mubtada mufrad, khobar juga mufrad dan semisalnya. Contoh, Zaidun qaimun sama-sama mufrad. Zaidun mufrad, qaimun mufrad. Wa zaidani qaimani sama-sama tasniyah. Wa zaidun qaimuna sama-sama jamak. Jadi maksud sekufu itu adalah selevel dan sejenis. Khobar terbagi menjadi dua, khobar mufrad dan ghair mufrad. Khobar mufrad adalah khobar yang tidak terbentuk jumlah dan sibu jumlah, baik ismiyah atau fi'liyah. Contoh, ana qaidun. Kata qaidun berbentuk mufrad, hanya sendiri. Tidak terjadi suatu jumlah atau sibu jumlah, baik ismiyah atau fi'liyah. Kedua, khobar ghair mufrad. Pengertian hanya kebalikan dari khobar mufrad, yaitu berbentuk sesuatu jumlah atau sibu jumlah, baik ismiyah atau fi'liyah. Di kitab Jurmiyah dibagi menjadi 4, yaitu pertama, jumlah ismiyah berbentuk susunan mubtada dan khobar. Jumlah fi'liyah berbentuk susunan fi'il, fa'il, maf'ul. Terus yang ketiga ada dorof, yang keempat ada jar majrur. Dorof dan jar majrur ini adalah yang dimaksud dari sibu jumlah, yaitu zaidun fiddar atau sibu jumlah jar majrur. Wa zaidun indak sibu jumlah dorof. Wa zaidun qama abuhu jumlah fi'liyah. Wa zaidun ja'a ra'aitu dhahibahu jumlah ismiyah.
Sekian yang dapat saya sampaikan pada pekan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.